Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran IPA kelas 8. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Silakan berdoa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Materi ini Cikgu bagi menjadi 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita membahas tentang nutrisi makanan. Kemudian pertemuan kedua yang kita bahas adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Oke. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang nutrisi makanan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, yang pertama, memahami berbagai macam bahan dan zat makanan. 2, melakukan uji bahan makanan. 3, mengetahui pentingnya nutrisi bagi tubuh. Pernahkah kamu merasa lapar? Mengapa kita butuh makan? Apa yang sebenarnya terkandung dalam makanan, sehingga setelah memakannya kita dapat melakukan aktivitas? Yuk kita cari tahu jawabannya. Pernahkah kamu berpikir, apakah fungsi energi bagi tubuhmu? Makanan memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Manusia memerlukan energi untuk berbagai aktivitas. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh menggunakan satuan kalori, di mana 1 kalori menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Untuk mengetahui jumlah kalori dalam setiap gram makanan, kita bisa menggunakan kalorimeter. Mengapa kebutuhan energi setiap orang berbeda? Faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama usia, yang kedua aktivitas, yang ketiga jenis kelamin. Sebagai contoh, kamu akan cenderung lebih cepat lapar ketika selesai melakukan olahraga dibanding jika hanya duduk atau beristirahat. Hal itu dapat terjadi karena pada saat olahraga, kalori yang dibutuhkan tubuhmu lebih banyak, sehingga pembakaran energi dari makanan yang kamu makan juga lebih cepat dibandingkan jika kamu hanya duduk dan beristirahat. Makanan yang kamu konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Jenis nutrisi yang diperlukan tubuh ada beberapa macam, antara lain karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Kita akan bahas satu persatu jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. Karbohidrat disebut juga zat pati atau zat tepung yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. 1 gram karbohidrat memiliki kandungan energi 4,12 kilokalori. Fungsi karbohidrat bagi tubuh adalah sebagai sumber energi, menjaga proses metabolisme tubuh, sebagai pemanis alami, mengoptimalkan kerja protein, dan memberikan efek kenyang. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat, antara lain roti, gandum atau sereal, pati umbi-umbian, jagung, sagu, dan lain-lain. Yang kedua, lemak.
Lemak atau lipid merupakan salah satu komponen yang penting bagi tubuh karena dapat melarutkan beberapa macam vitamin dan merupakan cadangan energi yang paling besar. Dalam 1 gram lemak mengandung energi sebesar 9,3 kilokalori. Fungsi lemak bagi tubuh adalah sebagai sumber tenaga, melindungi tubuh dari perubahan suhu, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan membantu proses penyusunan membran sel. Sumber lemak ada dua, sumber lemak nabati, yaitu alpukat, kacang, kenari, minyak kelapa, kacang kedelai, tumbuhan laut, dan lain-lain. Sedangkan sumber lemak hewani antara lain susu, telur, daging, ikan laut, dan lain-lain. Yang ketiga, protein. Protein terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kebutuhan protein untuk orang dewasa sama dengan 1 gram per kilogram berat badan per hari. Fungsi protein antara lain membangun sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membuat air susu, enzim dan hormon, membuat protein darah, menjaga keseimbangan asam basa tubuh, dan sebagai sumber kalori. Sumber protein ada dua. Yang pertama, sumber protein nabati. Dapat diperoleh dari kacang-kacangan, tempe, tahu, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, sumber protein hewani dapat diperoleh dari daging, ayam, telur, dan lain-lain. Yang keempat, vitamin. Vitamin dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, tetapi peranannya sangat penting dalam proses metabolisme. Sumber vitamin dan fungsinya. Vitamin A, manfaatnya menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Susu, telur, hati, sereal, sayuran oranye seperti wortel, ubi jalar, labu, dan buah-buahan adalah sumber vitamin A. Vitamin B, manfaatnya mengatur fungsi tubuh dan membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Sumbernya dapat diperoleh dari gandum, makanan laut, daging, telur, produk susu seperti susu asam, sayuran berwarna hijau, dan kacang-kacangan. Vitamin C manfaatnya membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Sumbernya adalah buah jeruk, stroberi, jambu, biji, cabai, tomat, brokoli dan bayam, dan sari buah jeruk. Vitamin D manfaatnya menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium, pembentuk tulang. Sumbernya adalah kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu serta susu kedelai. Vitamin E manfaatnya sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan, penting bagi kesehatan sel-sel darah merah. Sumbernya minyak sayur, kacang-kacangan, dan sayuran yang berwarna hijau, alpukat, gandum, serta biji-bijian. Vitamin K manfaatnya membantu pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Sumbernya dapat diperoleh dari alpukat, anggur, sayuran yang berwarna hijau, produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur. Yang kelima, mineral. Mineral ada dua. Yang pertama, mineral mikroelemen, yaitu mineral yang diperlukan dalam jumlah sedikit, misalnya zat besi, yodium, fluor, dan tembaga. Yang kedua, mineral makroelemen, yaitu mineral yang diperlukan dalam jumlah banyak, misalnya natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klorin, dan belerang. Beberapa sumber dan fungsi mineral bagi tubuh. Contoh kalsium. Gunanya adalah sebagai bahan pembentuk tulang, gigi, kerja otot, dan kerja saraf. Sumbernya adalah telur, sayuran hijau, dan kedelai. Fosfor membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot, serta pembentukan tulang gigi. Sumber daging, gandum, dan keju. Potasium atau kalium, gunanya mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada saraf, dan kerja otot. Sumbernya adalah pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Sodium atau natrium,
menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf. Sumbernya adalah daging, susu, keju, garam, dan wortel. Sedangkan besi, gunanya adalah sebagai penyusun hemoglobin pada sel darah merah. Sumbernya adalah daging merah, kacang, bayam, dan telur. Yodium sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Sumbernya adalah ikan laut dan garam beryodium. Sedangkan seng menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi resiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Sumbernya adalah kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Yang keenam, air. Air merupakan komponen terbesar penyusun protoplasma sel dan merupakan kebutuhan yang sangat vital untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Fungsi air bagi tubuh adalah sebagai zat pembangun, zat pengatur sebagai pelarut hasil-hasil pencernaan, membantu proses ekskresi, mengatur suhu tubuh, membantu membentuk sel dan cairan tubuh, serta membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Air dapat diperoleh dari air minum, buah-buahan, dan sayuran. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk materi uji makanan. Tubuh manusia memerlukan zat makanan seperti amilum, glukosa, protein, dan lemak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Zat makanan itu diperoleh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Untuk menentukan kandungan zat makanan tersebut disebut dengan uji makanan. Fungsinya untuk mengetahui zat apa saja yang terkandung di dalam suatu jenis makanan. Cara melakukan uji makanan. Ada beberapa bahan yang akan kita uji, yaitu roti, tempe, putih telur, pisang, kemiri, margarin. Semua bahan ini dihaluskan. Kemudian alat yang digunakan adalah tabung reaksi dengan raknya, pipet tetes, cawan petri, spatula, pembakar bunsen, penjepit tabung reaksi, dan kertas buram. Kemudian reagen atau bahan kimia yang digunakan untuk melakukan uji makanan adalah lugol atau iodin, benedit, biuret, etanol atau kertas minyak atau kertas buram, dan betadin. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, untuk uji amilum, semua bahan yang sudah dihaluskan diambil secukupnya, kemudian dimasukkan ke dalam cawan petri. Masing-masing diberi label nama. Kemudian ditetesi lugol. Untuk uji lemak, siapkan kertas buram, kemudian kita oleskan semua bahan yang sudah dihaluskan tadi, dan diberi nomor 1 untuk kertas buram yang paling transparan setelah diberi olesan bahan yang akan diuji. Kemudian uji glukosa, sama, semua bahan yang sudah dihaluskan diambil secukupnya dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Masing-masing diberi nama. Kemudian ditetesi benedik dan dipanaskan sebentar. Ingat, karena ini dipanaskan berarti kita harus menggunakan penjepit tabung ya supaya tangannya tidak panas. Kemudian untuk uji protein, semua bahan yang sudah dihaluskan diambil secukupnya dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian masing-masing diberi label nama. Setelah itu ditetesi biuret masing-masing 3 tetes. Tujuan pemberian reagen pada uji makanan adalah sebagai indikator yang membantu kita dalam melakukan uji makanan. Contohnya lugol. Lugol digunakan untuk menguji bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum. Bahan makanan yang mengandung amilum ini, jika ditetesi lugol, warnanya akan berubah menjadi biru hitam. Semakin gelap warnanya, maka kandungan amilumnya semakin besar. Kemudian kertas buram digunakan sebagai uji lemak. Dan bahan makanan yang mengandung lemak, jika dioleskan ke kertas buram, akan membuat kertas buram menjadi transparan. Benedik adalah reagen yang digunakan untuk menguji kandungan glukosa pada suatu bahan makanan. Bahan makanan yang mengandung glukosa ini akan berubah warnanya menjadi merah bata bila ditetesi oleh benedik lalu dipanaskan. Biuret merupakan reagen yang digunakan untuk uji protein. Bahan makanan yang mengandung protein ini warnanya akan berubah menjadi ungu atau lembayung bila ditetesi biuret.
Perhatikan hasil uji makanan berikut. Dari tabel ini kita bisa melakukan analisa hasil uji makanan. Yang pertama, bahan apa sajakah yang mengandung amilum? Dan apa buktinya? Jawabannya adalah roti dan pisang. Hal itu terlihat pada perubahan warna roti yang dihaluskan lalu ditetesi dengan lugol. Perubahan warna yang terjadi pada roti adalah biru kehitaman, sama halnya dengan pisang. Kemudian bahan apa saja yang mengandung glukosa? Jawabannya adalah roti, tempe, dan pisang. Roti akan berubah warna menjadi orange bila ditetesi dengan benedik. Namun warnanya agak samar jika pada tempe. Kemudian bahan apa saja yang mengandung protein? Jawabannya adalah putih telur dan kemiri. Karena kedua bahan itu berubah warna menjadi ungu bila mengandung protein. Kemudian bahan apa saja yang mengandung lemak? Jawabannya adalah margarin, roti, dan pisang. Bahan kertas buram yang diolesi dengan margarin berubah menjadi transparan. Pada roti dan pisang pun begitu, walaupun bekas transparannya hanya sedikit. Bekas kertas buram yang transparan ini menunjukkan bahwa makanan itu mengandung lemak. Setelah mempelajari nutrisi makanan, seharusnya kita sekarang menjadi lebih bijak dalam memilih makanan. Bagaimana tips memilih makanan yang sehat? Yang pertama, pilihlah makanan yang masih alami. Kemudian, tidak mengkonsumsi makanan instan berlebihan. Susunlah menu makanan yang bervariasi setiap hari. Mengurangi makanan yang tinggi gula dan lemak. Mengkonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Dan gunakan suplemen vitamin dan mineral secukupnya. Nah, sekarang ada tugas latihan yang dapat kalian kerjakan di rumah. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mengamati bagian komposisi bahan makanan yang tertera pada kemasan mie instan. Terserah mie instannya merek apa saja yang ada di rumah kalian. Kemudian, identifikasi kandungan nutrisi yang terkandung di dalam mie tersebut. Kira-kira cukupkah kandungan nutrisinya bagi tubuh kalian? Dan menurut pendapat kalian, apa akibatnya jika kita mengkonsumsinya setiap hari? Tuliskan jawabannya di buku latihan, kemudian difoto dan kirim ke cikgu. Setelah membahas materi tadi, sekarang saatnya melakukan refleksi. Silahkan diisi 7 poin pertanyaan berikut, kemudian kirim jawaban kalian wapri ke cikgu. Tujuan melakukan refleksi ini adalah untuk perbaikan pembelajaran kita selanjutnya. Jangan lupa dikirim jawabannya ya. Setelah membahas materi tadi, Cikgu harap kalian bisa memahami pentingnya nutrisi makanan bagi tubuh kita. Kalau sebelumnya kalian tidak suka makan sayur dan buah, mulai dari sekarang mencoba untuk menyukainya. Yang sebelumnya tidak suka makan ikan, tempe, tahu, dan lain-lain, mulai sekarang untuk mencoba latihan menyukainya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sampai berjumpa di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.